warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehingga kita masih diberikan kesempatan hadir di tempat ini. Bagi umat muslim, saya senantiasa mengajak kepada saudara-saudaraku untuk senantiasa mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap insya Allah sampai akhir, kita berharap mendapatkan syafaat hingga akhir hayat kita nanti. Berdasarkan daftar hadir dari jumlah kepengurusan kita kurang lebih atau 172 orang, yang baru mengisi absen ada sekitar 40 orang. Nah, ini belum menunjukkan bahwa kita quorum, akan tetapi sambil menunggu kita mulai nanti mungkin 10 menit ke depan. Sebelum kita mulai secara resmi rapat pleno ini, untuk tetap mencintai bangsa kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan himne serta mars. Untuk itu kepada para peserta atau sahabat-sahabat sekalian untuk bisa berdiri.
Bangkitkan dengan maju, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berdiri untuk ibu pertiwi. Akan dicabut. Selanjutnya, berdasarkan absen terakhir yang saya terima dari Direktur Eksekutif, ini totalitas yang hadir ini dari seluruh anggota atau sehingga kita sudah melakukan skorsing sidang sebanyak 3 kali. Dalam rapat pleno ini, ketika sidang kita sudah nyatakan kita skorsing 3 kali, maka kita bisa melanjutkan di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Jadi dengan dilakukannya skorsing, segala keputusan yang kita ambil atau yang akan kita diskusikan pada siang hari ini dinyatakan sah. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua bahwa sedianya beliaulah yang akan memimpin rapat pleno pertama Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah. Namun ada sesuatu dan lain hal, beliau berkomunikasi dengan saya sehingga pada hari ini saya dipercayakan untuk melakukan atau memimpin rapat pleno pertama ini. Bahkan Pak Ketua kemarin di dalam arahannya kepada saya, kepada kami semua ini, bahwa keinginannya pada hari ini juga beliau menginginkan kita sudah melakukan rapat kerja daerah. Saking cepatnya, saking semangatnya Pak Ketua, sehingga saya sampaikan sama beliau, agenda yang paling mendesak di depan ini adalah musyawarah cabang atau di bulan Januari ini. Kemarin kami berkomunikasi ke DPP melalui Bank Sekjen dengan BPOKK. Di DPP ini masih sementara lagi sibuk-sibuknya mengatur proses pelaksanaan musyawarah daerah dirampungkan seluruh Indonesia. Kemarin berada di Sumatera Utara, sebelumnya dari Aceh, Sumatera Utara kemarin atau 3-4 hari yang lalu, sehingga kita masih belum mendapatkan penetapan jadwal yang pasti dari DPP. Ini kita mencoba melakukan evaluasi atau revisi daripada surat keputusan DPP terhadap pengurus-pengurus yang sampai hari ini tidak kita ketahui keaktifannya. Bahkan pada prosesi yang sangat-sangat esensial, yang sangat-sangat prioritas, itu teman-teman tidak hadir, bahkan tidak melakukan konfirmasi. Nah, berdasarkan arahan Pak Ketua kemarin kepada kami, coba dilihat mana-mana teman-teman yang sudah tidak mau, yang tidak ingin aktif atau tidak mau bergabung, coba dilihat, dievaluasi. Karena di luar sana begitu banyak juga teman-teman yang sangat-sangat potensial ingin bergabung bersama-sama kita dari berbagai macam profesi. Ada yang pengusaha, ada yang mantan birokrat, ada yang dari orang-orang politisi memang yang ingin dari partai lain yang ingin bergabung bersama-sama kita. Nah, ini kita mau tampung semuanya di kepengurusan. Yang saya hormati dan teman-teman peserta rapat pleno pertama, sebagai kader Demokrat dan sekaligus sebagai ketua kehormatan Partai Demokrat yang hampir sudah beberapa bulan kita berorganisasi, tapi sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan rapat pleno dengan 3 agenda tadi yang disampaikan oleh pimpinan sidang yang juga sebagai sekretaris dari Partai Demokrat Sosna. Tentu saya berangkat ke rapat kerja dulu. Rapat kerja tentu mengevaluasi kerja kita selama 1 tahun, apa yang sudah dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu
setelah rapat tolong catat agar DPD mempunyai satu daftar kegiatan. Katakanlah sebenarnya mulai kita dilantik. Katakanlah Oktober dilantik, November itu apa yang dilakukan oleh DPD? Antara lain bernegara apa yang harus dilakukan, ya kan? Bukan cuma menerima duit, menyimpan duit, kemudian membayar. Tapi apa bagaimana cara negara untuk mendatangkan duit? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu pun menyangkut masalah sekretaris, ya kan? Ada eksekutif sudah melaksanakan semua tugas-tugas sekretaris. Tetapi alangkah baiknya apabila ada jadwal semacam sebulan untuk ini, tanggal sekian ini, dapat. Termasuk ada perencanaan pelatihan tentang masalah faktor politik. Kebetulan di tengah-tengah kita ini juga hampir seluruh anggota fraksi. Kemarin kebetulan ada di Manado, mohon izin kepada kami untuk tidak bisa bergabung. Tapi saya berbahagia sekali didampingi langsung oleh ketua fraksi kita. Jadi beliau juga akan sedikit memberikan masukan dan memberikan penjelasan mengenai fraksi kami yang ada di DPRD provinsi. Mungkin sebelum kita tanggapi, kita persilahkan kepada Pak Darwis untuk juga memberikan masukan soal pertanyaan. Silakan Pak Darwis. Telah memberikan kesempatan kepada kami. Sebelum saya memberikan masukan, mungkin ada satu hal yang perlu mungkin kita pikirkan bersama. Ini terkait sepele sebenarnya, terkait nomenklatur rapat pleno pertama, ya kan? Jadi mungkin kalau menurut saya Pak, mungkin tidak ada rapat pleno pertama, tapi rapat pleno saja, sama dengan di Dewan lah, rapat paripurna. Jadi tidak ada paripurna pertama. Kalau masa sidang boleh, tetapi tidak sebenarnya karena rapat pleno itu tidak ada. Jadi kita membiasakan hal yang benar. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan agenda rapat kita yang kita akan bahas terkait dengan rapat kerja. Kalau kita mengajukan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebenarnya rapat kerja ini kita belum bisa mulai, Pak. Kenapa? Karena masing-masing rapat itu diatur dalam ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi saya kira mungkin kita perlu juga untuk taat asas di sini. Nah, soal rapat kerja sebenarnya itu kewenangannya adalah untuk mengevaluasi program kerja. Ya bukan, program kerja itu kan sudah disusun pada saat kita musda, ya kan? Program kerja dan komitmen bakal calon itu satu kesatuan dari hasil musda kita kemarin. Jadi rapat kerja mungkin tidak, tetapi tidak ada salahnya mungkin kita persiapkan. Jadi mungkin yang lebih tepat adalah rapi. Nah, tapi rapi ini juga mungkin saya sarankan Pak, sebaiknya mungkin setelah DPD itu sudah terbentuk. Supaya apa? Supaya kita enak mengkoordinasikan program dari DPD, kita integrasikan ke bawah, ya kan? Supaya sinkron barang. Karena sekarang Pak, nuansanya sebenarnya tidak ada lagi visi misi ketua, tidak ada lagi, tapi visi misi Partai Demokrat. Sekarang ini tinggal bagaimana kemudian masing-masing DPD itu mengimplementasikan program yang sudah disusun oleh DPP, maaf. Memecat orang atau memberhentikan orang itu adalah kayak saya tidak bijak. Mengapa ini politik ini 1000 sahabat, satu musuh, masih lebih banyak musuh. Kebetulan ada Pak Rahman dari Ibu Marlena di sini. Dua-dua beliau ini dari negara. Boleh 5.000 suara kita atau 10.000 dari negara. Formatur ini ada yang namanya psikologis afektif. Hanya formatur yang tahu dari mana datangnya Pak Masuk. Sehingga tentu bapak-bapak yang formatur tentu akan menanyakan kepada teman-teman dan direkomendasikan menjadi ketua, wakil ketua dan seterusnya. Nah, kenapa? Tentu yang pertama saya masuk partai ini karena saya
saya mencintai anggaran dasar. Yang kedua, saya mencintai BNI sebagai seorang jenderal yang kritis. Yang ketiga, saya menghormati Pak Ahy. Dan yang keempat, saya menghormati Pak Anwar Hamid. Kenapa beliau siap menjadi gubernur depan? Dalam pointer pengambilan keputusan pleno hari ini, yang barangkali kita tidak menyatakan bahwa ini adalah pleno 1. Kita dalam rapat pleno kali ini yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam proses pengambilan keputusan, saya ingin menawarkan kepada teman-teman sekalian bahwa apakah kita setuju untuk melakukan atau menambah atau merevisi SK kepengurusan kita pada hari ini. Sekali lagi, mungkin saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekalian sebelum barangkali saya ulas, atau mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya yang ada di depan. Ada Pak Nur, ada Pak Baso, ada Pak Pak Karto, Ibu Marlela. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah kita sependapat untuk melakukan revisi SK kita sekarang ini? Kita setuju ya? Kita perlu membicarakan persoalan penambahan atau pengurangan kepengurusan. Karena di dalam grup sendiri ini belum maksimal. Coba lihat saja di grup ini baru 120 lebih ya, yang terupdate di sini. Sementara kepengurusan kita ini kurang lebih 170 lebih. Artinya dari beberapa update kita ini banyak yang belum terakomodir, sehingga jangan kita mempersalahkan mereka yang kita hadirkan atau kekurangan informasi. Sehingga langkah awal saat ini kita belum bisa membicarakan menambah atau mengurangi kepengurusan. Alangkah baiknya kita evaluasi dulu awal, atau kita rapim dulu di tingkat pengurus, baru kita undang seluruh floor. Saya pikir demikian, Pak. Saya pikir kita, apa yang disampaikan oleh Pak So tadi, kemudian Pak Darwis tadi, jelas barangkali kita tidak dalam rangka melakukan atau mengeluarkan orang. Kita tidak ingin mengevaluasi orang karena itu mungkin memiliki standar. Kemudian di dalam SK kita tidak dalam rangka ingin mengeluarkan orang. Kalau bicara tentang hukum, maka Pak Rahman lah, kira-kira ada Pak Iki ini yang dalam kesehariannya urusan-urusan hukum ini. Kita mengeluarkan orang tentu ada syarat-syaratnya atau ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kita setuju dengan pimpinan, revisi saja dan tambah siapa tokoh-tokoh Baik, terima kasih Pak Karena partai ini mencari suara. Ya. Dan tidak semua pengurus menjadi caleg. Tidak usah pusing. Jangan merasa habis jadi saingan saya. Tidak usah. Terima semua. Karena partai ini ingin jaya, rebut presiden, rebut gubernur, rebut wali kota bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak Harjun Arbamba. Apa yang saya pikirkan tadi, saya memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya dan memberikan ruang demokrasi dalam memberikan masukan kebebasan berpendapat untuk melakukan penegasan terhadap proses pengambilan keputusan. Barangkali sebelum saya serahkan ke Pak Baso, pointer ini saya mau kita setujui dulu ya. Pointer pertama dalam agenda ini kita sudah sepakati. Kita beranjak kepada agenda kedua menyangkut rapat pimpinan daerah atau rakerda. Nah, kemarin Pak Ketua berdiskusi melalui saluran telepon kepada saya. Kalau saya baca pemikiran beliau ini ingin bergerak cepat. Bahkan momentum pertemuan-pertemuan beliau sangat harapkan. Beliau mendorong agar supaya kita segera melakukan rapat kerja daerah atau rapat pimpinan daerah. Saya sampaikan kepada Pak Ketua, Pak, bahwa kita ini belum melaksanakan yang namanya agenda musyawarah cabang, sehingga struktur organisasi pada tingkatan kabupaten kota ini belum beroperasional secara dimana mestinya. Bahkan periodisasinya sudah selesai di Desember kemarin, ada beberapa DPC. Sehingga setelah pelantikan kita semua ketua-ketua DPC dikumpulkan dalam rangka melaksanakan musjab yang sampai hari ini penetapan tanggalnya itu belum ditetapkan oleh DPP.
sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Pak Rahman, nuansa berkegiatan di internal organisasi ini belum terjadi secara aktif, karena memang agenda di depan kita ini, agenda yang sering kita diskusikan ini adalah menyangkut musyawarah cabang. Nah, itu kira-kira yang belum terlaksana di ke depan ini. Untuk kontribusi di samping diatur secara umum di anggaran dasar, tapi harus secara spesifik itu diatur secara teknis di dalam surat DPP dalam bentuk presentase. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada saat DPD mengundang FPD, maksud saya fraksi Partai Demokrat, kita menyampaikan pada saat itu, kurang lebih sebelum pemilu, di angka waktu itu sekitar masih 3 jutaan. Kita minta pada saat itu sebagai fraksi, kita minta dinaikkan, maka dia naiklah jadi 4 juta. Ya. Kemudian setelah itu masih tetap juga diminta kalau bisa kontribusi bisa lebih maksimal, maka kita mencoba naikkan lagi menjadi 4,5 juta. 4,5 juta. Nah, dari totalis uang itu berdasarkan surat DPP itu dia bagi secara proporsional. Pembagiannya bahwa ke DPP kurang lebih 2,5%, ya, ke fraksi 2,5%, sisanya itu ke DPD. Itu yang berjalan selama ini. Benar apa yang disampaikan Pak Rahman bahwa di dalam anggaran dasar bahwa partai politik yang diatur di undang-undang partai politik, bahwa sumber-sumber pengelolaan partai politik di samping berasal dari potensi organisasi itu sendiri, juga bisa berasal dari luar yang menurut undang-undang itu yang sah. Maksudnya pendapatan yang sah, begitu mungkin. Bahasa hukumnya nanti bagaimana Pak Baso bisa jelaskan. Artinya kita tidak boleh mengambil hal-hal yang menjadi persoalan secara hukum. Walaupun memang secara hukum atau secara yuridis, kalau di internal itu tidak boleh orang lain ganggu. Benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan masukan dari peserta rapat atau pengurus terkait dengan, saya fokus aja di soal bendahara terkait dengan dana fraksi. Saya sangat setuju masukan dari Pak Rahman Kasim tadi bahwa Demokrat juga tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari seluruh anggota DPR yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau saya berpikir Pak Ketua DPC Donggala, sebenarnya bukan hanya fraksi provinsi Pak yang berkontribusi ke DPD. Harusnya saya akan menyarankan kepada di Rapimda nanti bahwa seluruh anggota DPR yang ada di 13 kabupaten itu minimal ada kontribusinya ke DPD. Karena kegiatan-kegiatan dari DPP itu selalu mengarah ke DPD, tidak pernah ke DPC. Jadi pembiayaan itu semua itu tertuju ke DPD. Kenapa tidak? 37 anggota DPR kabupaten kota seandainya itu bisa berkontribusi kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, maka ketua bendahara tidak usah pusing, tinggal mengeksekusi. Teman-teman tidak usah bilang Ibu Ben kenapa begini, tenang Pak, segera dieksekusi. Cuman yang terjadi sekarang ini, andalan kita ini cuma 4 anggota fraksi. Itu pun minta maaf, dan saya sebagai bendahara baru beberapa bulan berterima kasih kepada fraksi yang sudah banyak membantu kepada DPD, terutama operasional kita setiap bulan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin sedikit menambahkan saja, menyampaikan sebuah sumbang saran, yaitu terkait pemasukan partai. Saya pikir apa yang disampaikan atau yang sudah diberikan bahwa ada penambahan dari fraksi itu sebuah apresiasi yang luar biasa, kehormatan bagi kami yang akan menjadi contoh ke depan apabila kita ingin menjadikan kader tentu akan memperlihatkan sebuah sumbangsi yang besar kepada partainya. Nah,
kita tadi berbicara terkait makro, misalnya itu Pak, saya cuma saran sedikit terkait kita berbicara terkait mikronya. Saya penasaran kepada Ibu Ben, bagaimana kita melibatkan UMKM kecil, termasuk teman-teman pengusaha-pengusaha, mungkin ada Bapak Ibu yang punya usaha makanan, minuman, itu bisa dilibatkan di DPD Partai Demokrat untuk ikut menjual jualannya di Demokrat. Nah, untuk sumbangsi dana itu mungkin kita bisa buat sebuah merchandise store kerjasama dengan Aku Demokrat. Itu untungnya memang nggak seberapa, tapi kalau dia bisa membiayai operasional kecil di kantor ini, sehingga kita tidak berketergantungan terhadap dana-dana fraksi yang besar-besar tadi. Nah, kalau kita berjualan di bawah, ada space, awal gedung ini direnovasi lalu, saya sarankan kepada Pak Anwar juga, kita buat gandeng coffee shop atau franchise yang bisa ditempatkan di bawah di depan, sehingga bisa memutar uang di bawah, bisa memberi sumbangsi kepada partai, bagi saham. Jadi adalah penghasilan kecil kan, termasuk baju, sablon, atau ada kaos nasi itu percetakan yang bisa kita libatkan dalam pemasukan partai yang meskipun kecil tapi akan terus berlanjut. Terima kasih. Kita melakukan musjab, kita akan melaksanakan yang namanya rapat pimpinan daerah. Untuk koordinatornya, baik itu ketua, sekretaris, dan bendahara, dan selanjutnya nanti akan mereka melakukan menyusun struktur. Saya pikir kita bisa putuskan di dalam rapat pimpinan terbatas barangkali. Itu mungkin tawaran saya kepada Pak Rahman, dan mudah-mudahan dapat disetujui oleh para peserta rapat sekalian. Saya pikir itu barangkali ya, saya putuskan. Dengan demikian, rangkaian kegiatan rapat pleno Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tuntas. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, rapat pleno Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah hari Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022 saya nyatakan ditutup.